Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Baihaqi Daulay, NIM 190306-142. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah produksi ternak unggas. Baiklah, pertama di sini saya akan menggambarkan tentang organ reproduksi pada ayam betina, dan yang kedua alat reproduksi pada ayam jantan, dan yang ketiga pencernaan pada ayam, dan yang keempat itu adalah penyakit pada ayam. Di situ saya akan menjelaskan penyebab penyakitnya, nama penyakit, dan cara pencegahannya. Baiklah, kita lanjut. Pertama di sini saya akan menggambarkan alat reproduksi pada ayam betina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada ayam betina. Itu yang pertama di sini ada ovarium. Itu bentuknya seperti anggur, dan yang kedua ada infinibulum. Itu berfungsi menangkap ovum yang jatuh. Kemudian di infinibulum itu dia panjangnya adalah 9 cm. Setelah itu setelah dari infinibulum, telur akan masuk ke magnum, dan magnum itu berfungsi sebagai terjadinya tempat pembentukan albumin. Setelah itu masuk ke dalam ismus. Di ismus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran kerabang. Setelah itu telur masuk ke dalam uterus. Di dalam uterus itu telur akan mengalami osmosis. Setelah dari uterus masuk ke dalam vagina, yang merupakan tempat penyinggahan sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan alat reproduksi ayam jantan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama itu ada testis. Di testis itu terdapat sepasang biji atau bisa kita bilang seperti biji lah, di kiri dan di kanan, sebagai tempat penghasil spermatozoa. Kemudian ada saluran ductus deferensus, tempat terjadinya pemasakan sperma terjadi di sini. Kemudian ureter, tempat keluarnya urin, dia di sini. Kemudian kloaka, tempat keluarnya sperma dan urin. Baiklah, saya sudah menjelaskan alat reproduksi ayam betina dan alat reproduksi ayam jantan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pencernaan pada ayam. Sebelum menjelaskan, di sini saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Itu yang pertama ada mulut. Ini adalah mulut tempat masuknya makanan. Kemudian esofagus. Ini esofagus, jalur penghubung antara mulut dan crop. Kemudian tempat penyimpanan makanan sementara, crop. Ini adalah crop, tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian ada peritukulus, tempat terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian ada hati. Disinilah hati. Tempat sekresi racun atau tempat penetralan racun. Dan pankreas. Di pankreas itu
tempat sekresi kelenjar, dan infecticum terium terdapat duodenum, jejunum, ileum, dan terdapat juga proses penyerapan protein, lemak, dan mineral. Kemudian intestinum, kromosum, pada dasarnya hanya terjadi penyerapan air dan mineral. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan juga tentang penyakit pada ayam dan bagaimana penyakit itu terjadi dan apa penyebabnya, dan juga apa cara untuk mencegah penyakit tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Proses terbentuknya telur ayam dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infunibulum. Kuning telur akan berada di bagian ini selama 15 sampai dengan 30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Selanjutnya kuning telur masuk ke dalam bagian magnum dan putih disekresikan. Proses ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Kemudian telur masuk ke bagian isthmus dan dibungkus oleh membran sel. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20 sampai dengan 21 jam. Telur yang sudah terbungkus oleh kerabang kemudian masuk ke dalam vagina dan dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam membutuhkan waktu sekitar 25 sampai dengan 26 jam. Maka dari itu, ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Hormon-hormon yang membentuk dalam sintesis albumin yaitu hormon steroid, salah satu hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam proses pembentukan protein. Molekul estrogen yang larut dalam lemak akan masuk ke dalam membran sel. Setelah itu, molekul estrogen diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian kompleks estrogen dan reseptor bergabung menjadi 5S, yaitu kompleks reseptor aktif atau estrogen. Pilin 2. Kemudian saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Sintesis kerabang dimulai sebelum telur masuk ke dalam uterus. Telur tersebut masih berupa yolk yang sudah mengalami pembungkusan oleh albumin. Kalsium telah diidentifikasi di kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transfer kalsium BP oleh kelenjar kerabang, dikontrol oleh adanya vitamin B3 dan hormon steropa, yaitu hormon estrogen X progesteron. Terbentuknya kerabang dimulai karena adanya ion karbonus di dalam kelenjar cairan kerabang. Ion karbonus terbentuk karena adanya CO2 di dalam plasma darah, yaitu hasil metabolisme yang ada di mukosa sel dan adanya H2O. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya tanda-tanda penyakit serta cara pencegahan. Yang pertama adalah penyakit laringotritis, penyebabnya oleh virus herpes. Tanda-tandanya gangguan pernapasan, penghambatan pertumbuhan bobot badan, penurunan produksi telur. Pencegahannya dengan vaksinasi. Yang kedua, penyakit mycoplasmosis, penyebabnya infeksi
mycoplasmosis synoviae. Tanda-tandanya sulit berjalan, nafsu makan turun, depresi, kekurusan, dan kematian. Pencegahan biosecurity, sanitasi, dan vaksinasi. Yang ketiga adalah penyakit kokidiosis. Penyebab diakibatkan karena infeksi protozoa genus Emeria pada sistem pencernaan unggas. Tanda-tandanya anoreksia, depresi, bulu berdiri, pial pucat, jengger pucat, kekurusan, dan kematian mendadak. Pencegahannya dapat dilakukan dengan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. IBH. Yang kelima adalah IBH, inclusion body hepatitis, disebabkan oleh adenovirus familia adenovirusridae. Tanda-tandanya adalah anemia, sayap terkulai, jengger pucat, pial pucat, dan kematian. Pencegahan IBH dengan praktek manajemen yang optimal, meliputi sanitasi, desinfeksi yang ketat, dan program imunosupresif yang optimal. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.